Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Subagio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai kajian anti narkoba di Indonesia. Pengertian narkoba atau narkotika. Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, Indonesia dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua adalah narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan ajaran dokter atau resep dokter, seperti morfin, alfaprodina, dan sebagainya. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta berdasarkan bahan pembuatannya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Contohnya adalah ganja dan koka. Yang kedua adalah narkotika jenis sintesis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah narkotika jenis semi-sintesis. Narkotika jenis semi-sintesis ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Dalam penyalahgunaan narkoba ada 2 aspek. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu, seperti misalnya kepribadian, kecemasan, depresi, dan kurangnya religiosity di dalam diri. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh para remaja. Karena di masa remaja, seseorang biasanya sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, ataupun sosial yang pesat. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang atau individu. Misalnya, lingkungan, seperti misalnya keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum, dan pengaruh dari lingkungan tersebut. Pada kehidupan kesehatan, yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran, yang keempat kematian, yang kelima gangguan kualitas hidup. Saya akan paparkan terkait dengan kasus narkoba adalah dengan judul berita yaitu Naufal Samudra ditetapkan jadi tersangka kasus narkoba. Dilansir dari kompas.com, Kamis 18 April 2020, menyatakan bahwa Kasat Narkoba Jakarta Barat, Kompol Rinaldo Siregar, mengatakan bahwa pihaknya telah menaikkan status artis peran Naufal Samudra menjadi tersangka. Rinaldo Siregar mengatakan bahwa Naufal sudah menjadi tersangka dan sudah kami tahan di Polres Jakarta Barat. Lebih lanjutnya, polisi menemukan beberapa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Naufal. Ditemukannya barang bukti narkoba yang jenisnya adalah ganja sintesis liquid 2 botol kecil yang pemakaiannya dikonsumsi seperti vape. Sebelumnya diberitakan Satres Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan Naufal Samudra pada Senin 13 April 2020 malam.
Pemeran film Jailangkung 2 itu ditangkap di rumahnya, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut berita acara pemeriksaan BAP, Nova Samudra mendapatkan ganja sintesis liquid itu dari pembelian yang dilakukan melalui sosial media. Masih menurut BAP, Nova mengaku sudah 2 kali melakukan pembelian yang harganya Rp800.000. Sedangkan botol liquid berisi ganja sintesis tersebut berukuran 10 ml. Akibatnya, Novel terjerat dalam pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kesimpulannya adalah masalah penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemarkan bagi keluarga dan suatu negara pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangannya tersebut seperti seminar tentang narkoba dan penyuluhan serta pencegahannya. Sekian pemaparan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya memiliki motivasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu sayangilah orang sekitar Anda dengan cara mengikuti aturan PSBB seperti yang dianjurkan pada pemerintah. Salam bela negara.